Assalamualaikum sahabat hikmah. Apakah sahabat semua suka minum jamu? Minuman khas Nusantara ini sekarang makin banyak digemari karena khasiatnya yang sangat baik untuk kesehatan. Selain di warung jamu dan penjual jamu keliling, kini para pecinta jamu bisa menikmatinya juga di kafe. Seperti kafe jamu di kawasan Kota Tua ini. Di sini jamu disajikan dengan metode pengolahan kopi kekinian seperti V60 atau French press. Misalnya jamu kunyit asam. Untuk membuatnya kita giling kunyit dan asam. Kemudian kita siapkan saringan V60 dan tuang air panas secara perlahan. Nah, kunyit asam tanpa ampas siap dinikmati. Jamu kunyit asam ini berkhasiat untuk sahabat yang sedang diet untuk menurunkan berat badan. Selain ala kafe, jamu juga bisa dinikmati dalam bentuk es krim loh. Ibu-ibu asal Kecamatan Wonodadi, Blitar ini membuat es krim dengan bahan temulawak. Temulawak berkhasiat untuk menambah nafsu makan dan mengobati gangguan pencernaan. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun suka es krim temulawak ini. Sahabat hikmah, membuat jamu tentu saja cukup merepotkan ya di tengah kesibukan rutinitas kita sehari-hari. Namun gak perlu khawatir, masih ada penjual jamu tradisional keliling di sekitar kita. Meski sekarang semakin jarang ditemukan. Abah Narto salah satunya. Lelaki berusia 85 tahun ini telah bersiap mencari rezeki berjualan jamu tradisional. Dengan sepeda ontel, ia berkeliling dari kampung ke kampung di Desa Gardu, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Abah Narto biasanya mendorong sepeda jamunya saat melewati lorong-lorong jalan sempit. Meski tertatih, namun tak menyurutkan langkahnya untuk terus menuntun sepeda ontelnya. Bapak barada odok jamu, Bu. Beli barada odok atuh, Bu. Bapak tabu. Teriakan dengan semangat menawarkan jualan jamunya masih terus dilakukan, menjadi pemanggil pelanggan setia jamu Abah Narto. Kondisi kesehatan Abah Narto sebenarnya sudah tidak memungkinkan untuk beraktivitas berjualan jamu. Ia sudah sering merasakan sesak nafas dan kaki kirinya yang sulit digerakkan. Namun semangat Abah untuk menafkahi istrinya tak pernah pudar sedikit pun. Menjadi suami bertanggung jawab adalah alasan Abah untuk terus berjuang mencari sesuap nasi meski raganya kian merapuh. Oh ya, karena saya masih punya istri, ya. Jadi masa iya sama istri saya itu mau makan, mau beli bakso kayak. Masa iya nggak dikasih sama Abah. Kasih uangnya istri saya itu begitu dong. Mau kasih beli apa aja begitu. Karena apa masih tenaga masih kuat dagang. Sepeda ontel ini sebenarnya menjadi tumpuan Abah Narto untuk menghilangkan rasa sakit kekakuan kaki Abah yang sudah tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Sering terjatuh dari sepeda dan terserempet motor mengakibatkan makin parahnya kondisi kaki Abah. Kalau menjatuh itu udah. Di daerah Rancakule itu udah 2 kali. Jatuh di Rancakule baru berangkat, jatuh ke sini, ke Solokan. Pelanggan jamu Abah Narto kebanyakan ibu rumah tangga. Hampir setiap pagi mereka selalu setia menunggu kedatangan jamu Abah Narto yang terbilang sangat murah. Cukup dengan Rp2.000 saja mereka bisa menikmati kesegaran jamu Abah Narto. Jamunya Abah tuh enak, kan saya suka sakit-sakitan, badan suka pegal. Kalau semenjak minum jamunya Abah, badan tuh terasa enak gitu, udah
enak, harganya juga murah, cuma 2.000. Anak-anak pun sangat suka minum jamu Abah Narto. Meski kadang ada rasa pahit yang mereka rasakan, namun sepertinya anak-anak ini sudah mengerti khasiat minum jamu, seperti menambah nafsu makan. Enak dan mantap dan sehat dan lebih kuat. Pendapatan Abah Narto memang gak seberapa. Dalam sehari, Abah Narto bisa mendapatkan Rp200.000 jika dagangan jamunya habis terjual. Seringkali Abah hanya mendapatkan Rp20.000 sampai Rp60.000 saja. Itu pun Abah harus berkeliling ke kampung-kampung sampai puluhan kilometer. Dengan kondisi jalan perkampungan yang berliku dan terjal. Kadang Abah Narto memberikan jamunya cuma-cuma jika ada yang menginginkan jamu namun tak memiliki uang. Abah Narto selalu bersyukur, berapapun rezeki yang Allah berikan untuknya, tak ada istilah merugi untuk berbagi. Ada orang tua datang ngedeketin, minta jamu, saya kasih, nggak ada kerugian, nggak. Ikhlas Abah. Sebagai seorang muslim, Abah Narto tak pernah meninggalkan kewajibannya untuk menunaikan sholat tepat waktu. Ia menepikan sejenak sepeda ontelnya untuk memenuhi panggilan Allah. Keterbatasan fisiknya tak menjadi halangan untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan azan, kemudian ia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam doanya, Abah Narto hanya bisa bersyukur atas nikmat umur panjang dan kekuatan dalam berikhtiar mencari nafkah untuk istri tercinta. Ya, Dede inilah istri Abah Narto yang sudah 40 tahun lebih mendampinginya. Di usianya yang ke-59 tahun ini, Dede selalu membantu meracik jamu untuk dijual Abah Narto keesokan harinya. Kali ini Dede akan membuat jamu beras kencur dan minuman jamu manis penghangat tubuh. Adapun bahan-bahannya untuk beras kencur tidaklah rumit. Hanya diperlukan bahan seperti beras, kencur, dan juga kunyit. Beras yang telah direndam, diulek dan dihaluskan. Kemudian ditambahkan kencur dan kunyit. Setelah semua bahan halus, masukkan ke dalam air yang mendidih selama kurang lebih 30 menit. Kemudian saring dan masukkan ke dalam botol. Jamu beras kencur pun siap diminum. Sementara untuk membuat minuman jamu manis penghangat tubuh, bahan-bahannya adalah jahe, gula merah, dan kayu manis. Kupas jahe kemudian potong-potong kecil. Iris-iris gula merah dan masukkan semua bahan tadi ke dalam air yang mendidih. Setelah sekitar 20 menit direbus dan air menyusut, angkat, kemudian saring dan masukkan ke dalam botol. Jahe adalah salah satu ciptaan Allah yang istimewa sahabat hikmah dan termasuk salah satu minuman di surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 17 yang artinya, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Masya Allah. Resep jamu yang diracik Dede didapat secara turun-temurun dari keluarga Abah Narto. Tahu dari saudara si Abah, kata saudara teh nih, belajar nih, bikin jamu. Belajar we ibu teh. Ya suka we ibu teh suka bantu-bantu si Abah. Sebagai seorang istri yang baik, memijat kaki Abah sudah menjadi rutinitas keseharian Dede. Tatkala Abah pulang jualan, sambil bercerita keseharian jualan jamu menjadi waktu menikmati kebersamaan mereka. Sudah 2 bulan ini Abah Narto tidak bisa makan nasi. Bukannya tidak terbeli, melainkan jika makan nasi Abah sering muntah dan merasakan sakit di dada. Untuk saat ini Abah Narto hanya bisa makan kue bolu
dan itu pun hanya sedikit. Selain berjualan jamu, Abah Narto juga berjualan jajanan anak di teras kontrakannya yang dijadikan warung kecil. Istri Abah lah yang menjaga warungnya. Dari pernikahannya, Abah Narto dikaruniai 3 orang anak yang kini sudah menikah dan tinggal di luar kota. Kekhawatiran Dede dan anak-anaknya sering dirasakan jika Abah Narto berjualan jamu keliling kampung. Bahkan mereka sering melarang jualan tetapi tak pernah digubris Abah Narto. Suka ngerarang, si Abah na maksa. Kata si Abah teh, gimana kalau gak dagang? Untuk sehari-hari, Abah. Di usianya yang tidak muda lagi, Abah Narto masih tetap bersemangat menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Meski terkadang kaki melangkah dengan gontai, Abah tetap setia dengan profesinya, berjualan jamu keliling. Semoga Allah selalu menjaga Abah Narto, istri, juga semua anggota keluarganya.